Maksudnya, jika kalian meminjamkan harta kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian akan mendapatkan berkat dan ganjaran yang berlipat ganda. Kalian akan merasakan berkat yang tak dapat kalian bayangkan sebelumnya. Maka pengorbanan kalian di jalan Allah melalui jemaat ini, kalian akan memperoleh berkat yang berlipat. Seseorang mendapat gaji di luar perkiraan dirinya tentang besarnya sebagai hasil dari pengorbanan yang telah ia lakukan, dan yang sebelum ia berangkat bekerja ia telah bertekad bahwa ia tidak akan tinggalkan pembayaran candahnya. Inilah salah satu nizam keuangan jemaat. Yakinlah kalian bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha kaya. Sejarah jemaat jadi bukti bagaimana orang-orang dalam jemaat yang telah berkorban pada waktu yang lampau, di mana pengorbanan harta sangat besar nilainya. Maka saat ini orang-orang tersebut dan keturunannya merasakan berkat dari Allah Ta'ala. Kalian jangan melupakan pengorbanan orang-orang tua kalian dahulu. Demikian halnya dalam pengorbanan tahrik jadid ini. Kalian pun hendaknya mengingat bahwa ini antara lain karena berkat pengorbanan para orang tua dan nenek moyang kalian. Ke arah nizam inilah kalian harus memanggil dunia, karena hanya nizam inilah yang akan memberikan kekekalan bagi kalian di dunia dan di akhirat nanti. Jangan memberikan pengorbanan dengan harapan mendapatkan lebih banyak balasan dari Allah Ta'ala. Karena jika niat kalian demikian, maka Allah Ta'ala hanya akan memberikan ganjaran tersebut di dunia ini saja, tapi tidak di akhirat nanti. Oleh karena itu, kalian perlu mengetahui falsafah atau ruh yang terkandung dalam Al-Quran tentang pengorbanan ini. Pembagian daftar tahrik jadid. Tahrik jadid didirikan pada tahun 1934. Pada mulanya program tahrik jadid ini adalah program sementara. Akan tetapi setelah 10 tahun berjalan dan setelah melihat kasyaf tentang sifat dan pentingnya pengorbanan tahrik jadid ini, maka Hadrat Muslih Maud radhiyallahu anhu memperpanjang lagi masa pengorbanan tahrik jadid ini. Karenanya, masa 10 tahun pertama dinamai sebagai daftar 1, dan itu diikuti oleh hanya kurang lebih 5.000 orang pejanji saja. Hadrat Muslih Maud radhiyallahu anhu bersabda, "Saya telah memutuskan bahwa tahrik jadid harus diatur sedemikian rupa sehingga setiap kelompok daftar harus dibagi ke dalam 2 masa. Jangka waktu tiap-tiap masa lamanya 19 tahun. Para pejanji tahrik jadid yang datang sesudah itu harus terus ikut serta dalam masa yang 19 tahun ini. Saya tidak ingin merubah lamanya masa ini karena ada hikmah di balik angka 19 yang telah saya tetapkan itu." Dikutip dari khutbah Jumat tanggal 27 November 1953. Daftar tahrik jadid. 1. Daftar awal atau fase 1 terdiri dari para mujahidin tahrik jadid dari tahun 1934 sampai 1944. 2. Daftar dom, yakni fase kedua, terdiri dari para mujahidin tahrik jadid dari tahun 1944 sampai 1965. Yang ketiga, daftar som, fase ketiga, terdiri dari para mujahidin tahrik jadid dari tahun 1965 sampai 1985. 4. Daftar charom atau fase keempat, terdiri dari para mujahidin tahrik jadid dari tahun 1985 sampai 2004. Yang kelima, daftar panjam, fase kelima, terdiri dari para mujahidin tahrik jadid dari tahun 2004 sampai sekarang. Bagi jemaat di luar Pakistan, karena sulitnya menentukan para mujahidin gerakan tahrik jadid ini, maka sekarang telah diputuskan bahwa mulai daftar baru
yaitu daftar 4, hendaklah datanya disempurnakan, dan di dalam daftar 4 ini hanya nama-nama mereka yang akan ditulis, yaitu mereka yang belum pernah tercantum namanya dalam daftar sebelumnya, atau belum pernah ikut ambil bagian dalam pengorbanan tahrik jadid daftar sebelumnya, karena disebabkan sebagai anggota baru atau kelahiran baru, atau karena baru mendapat penghasilan atau pekerjaan. Jazakumullah ahsanal jaza.